Qauluhu aqidatun, perkataan nazim aqidah itu hadhihi aqidatun. Hiya ma yadinul insana bihi wa yaqidu alaihil qalbu. Ialah sesuatu yang mengikat kepada manusia dengannya dan mengikat atasnya al-qalbu, hati. Peraturan yang mengikat kita. Kalau kita sudah beraqidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, segala konsekuensinya harus kita terima karena kita terikat. Perintahnya kita harus kerjain, larangannya kita harus jauhin karena kita terikat. Kalau nggak mau terikat ya jangan masuk sini. La ikraha fiddin, Allah nggak maksa seseorang masuk agama yang Allah ridhoi, Islam. Tapi kalau kita sudah masuk Islam ya harus ikutin. Allah perintah jalanin, Allah larang jauhin. Karena itulah konsekuensi kita berkeyakinan, kita mempunyai akidah. Wa yuqalu, dan dikatakan aqidatun hasanatun ay salimatun minasya. Keyakinan yang bagus yakni salimah, yang selamat dari keraguan. Qauluhu mukhtasaratun, perkataan nazim mukhtasarah. Qala as-Suja'i, berkata al-Imam as-Suja'i, innal mukhtasara lughatan, bahwasanya lafaz mukhtasar secara bahasa, ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu, ialah yang lafaznya sedikit dan maknanya banyak. Secara bahasa sedikit lafaznya, padat banyak maknanya, itu mukhtasar, ringkasan. Ya, jadi ringkasan di sini bukan ringkasan ya, kalau kita sekolah itu suruh ngeringkas, bukan. Ini mukhtasar indal ulama al-qudama, menurut ulama-ulama terdahulu ya, yang sulit ya, makanya mereka seringkali menamakan kitabnya didahulukan dengan mukhtasar. Mukhtasar al-Khalil dalam fikih Maliki ada itu, mukhtasar Ibnul Hajib ya, dalam usul fikih, mukhtasar fulan, isinya matan, cuman dalamnya luas. Cara bacanya nggak bisa cepet-cepet, harus mempunyai perangkat keilmuan yang cukup itu untuk membacanya. Wastilahan, dan secara istilah, maqalla lafzuhu, ialah yang sedikit lafaznya, sawaun kathura ma'nahu au qalla au sawa, baik banyak maknanya atau sedikit atau sebanding. Fal qayyidu, maka qaid ini mu'tabarun, dilihat lughatan lastilahan, secara bahasa, lastilahan tidak secara istilahnya. Kalau istilah tidak melihat sedikit atau banyak atau sebandingnya. Secara bahasa harus maknanya itu padat meskipun lafaznya sedikit. Itu namanya mukhtasar. Ini harus kita fahami juga. Berapa banyak itu kitab-kitab yang kelihatannya tipis, yang kelihatan lafaznya sedikit, cuman ketika dipelajari mempunyai makna yang sangat banyak. Itu mukhtasar. Sedikit maknanya, sedikit lafaznya, maknanya banyak. Kalau di Nahwu kita kenal ada kitab Al-Jurumiyah, yaitu sedikit lafaznya. Kalau diartiin sih ya sama. Kalau dijabarin maknanya luas, banyak serta padat. Ya, ada matan Qatrun Nada, matan Syudzuruz Zahab, ada matan Al-Khulasah. Apa Khulasah? Al-Khulasah itu Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik yang 1000 baitan. Itu nama lainnya Alfiyah Al-Khulasah, ringkasan. Berarti itu alfiyah bukan kitab asli itu ringkasannya. Kitab aslinya namanya Al-Kafiyatus Syafiyah, 3000 bait Ibnu Malik buat ilmu nahwu itu. Diringkas, diperes jadi alfiyah Al-Khulasah. Di alfiyah yang orang-orang pada apalin itu baru ringkasannya. Aslinya bukan itu. Aslinya Al-Kafiyatus Syafiyah. Ini udah petantang tenteng aja apal alfiyah, itu baru ringkasannya. Aslinya itu 3000 bait. Nah, Ibnu Malik buat kitabnya namanya Al-Kafiyatus Syafiyah, matan juga nazomat. Ibnu Malik punya kitab matan nahwu lagi namanya At-Tashil. Namanya doang tashil, gampang.
Cuman itu udah tingkat atas nahunya. Abu Hayyan mensyarah At-Tashil sebanyak 13 jilid. Itu belum rapi. Diperkirakan oleh seorang muhakkik ini kalau diteruskan bisa sampai 30 jilid. Itu matan nahu. Itu baru nahu itu. Jadi kalau kita pengen ngelihat kealiman Ibnu Malik, jangan lihat dari Alfiyah, lihat di Tashil. Itu baru semuanya dikeluarin sama Ibnu Malik. Kalau Alfiyah baru ringkasannya doang, kayak orang ngeringkas. Yang ngeringkas kan belum semua ilmunya dikeluarin. Ya, tapi kalau mau lihat kemutabahiran Ibnu Malik yang benar-benar, baca itu Tashil. Ya, itu udah kitab tinggi itu. Bagaimana Al-Khulasah saja, kitab yang tipis itu syarahnya sangat banyak sekali. Mau dari yang tipis syarahnya, mau yang sedang, mau yang tebal, ada semua di Alfiyah. Ya. Al-Imam Asy-Syatibi punya syarah Al-Alfiyah 10 jilid. Kan tipis Alfiyah. Kalau mata nih, kalau kita bawa tenteng-teng kemana-mana itu tipis. Ya. Kelihatannya 1000 bait, kalau ditulis mah tipis. Tapi bagaimana tuh Imam Syatibi bisa sampai mensyarah menjadi 10 jilid? Ya itu dia, qalilul lafzi katsirul makna. Dia lihat emang lafaznya dikit, maknanya bisa sampai 10 jilid. Itu di ilmu nahwu. Kalau lihat ilmu lainnya, ilmu balaghah misalnya, ada matan yang tipis namanya Talkhisul Miftah lil Imam Al-Qazwini. Itu kalau disyarah banyak sekali, bahkan dikumpulkan Syuruhul Talkhis namanya, syarah-syarah Talkhisul Miftah. Dari kitab yang tipis itu datang seorang ulama yang bernama Al-Imam As-Suyuti, membuat nazoman dari Talkhisul Miftah menjadi 1000 bait syair tentang Talkhisul Miftah yang dinamakan kitabnya dengan Uqudul Juman. 1000 bait itu dari kitab yang tipis. Itu dia, mukhtasar nggak sembarangan. Ya, sedikit lafaznya, maknanya banyak. Kalau lihat ilmu fikih begitu pula. Ya, ada ilmu fikih kitab Minhajut Thalibin. Ya, kalau Sabtu pagi kita ngajiin tuh. Itu syarahnya luar biasa banyaknya. Ya, yang terkenal ada 4. Ya, yang pertama Kanzur Raghibin dari Imam Mahalli. Ya, terus dihasyahi oleh Al-Imam Al-Qalyubi. Ya, dengan Imam ya namanya Umairah, Qalyubi wa Umairah. Minggu pagi di ngajiin di Asyirah Syafi'iyah. Ya, ada kitab lagi syarah Minhaj namanya Tuhfatul Muhtaj. Ya, syarah oleh Ibnu Hajar. Minhajnya tipis, kita lihat tuh, 1 jilid. Ibnu Hajar mensyarah Tuhfatul Muhtaj menjadi 10 jilid. Belum lagi dihasyahi oleh Ibnu Qasim Al-Abbadi dan Al-Imam Syirwani. Hasyiat banyak sekali. Belum lagi Nihayatul Muhtaj Imam Romli buat 10 jilid juga, disyarahi ya, oleh Al-Imam Ar-Rasyidi dan Imam Asy-Syibromalisi. Belum lagi Mughnil Muhtaj dari Imam Syirbini. Dulu yang ngajar itu Al-Maghfurlah Ki Haji Saifuddin Amsir, ngajar Mughnil Muhtaj. Ini Mughnil Muhtaj belum ada hasyiahnya nih, nungguin santri Asyirah nih yang hasyiah ini. Kalau 3 tadi udah ada semuanya itu. Ulama, aulia, masya Allah, keilmuannya luar biasa. Kita suruh baca doang, kita suruh nulis, suruh baca masih malas juga, suruh baca, suruh ngaji. Itu bagaimana mukhtasar, qalilul lafz, katsirul makna. Belum lagi di usul fikih yang terkenal matan Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami, ngumpulin yang udah kekumpul. Tipis, 50 sampai 70 lembar. Kan tipis, 70 lembar. Jam'ul Jawami. Pengarangnya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Beliau berkata dalam permulaan kitabnya, hadzal kitab waridun min zuhai mi'ati musannaf. Ini kitab saya kumpulkan referensinya 100 kitab usul fikih lebih. Satu kitab aja berapa halaman? Ini 100 kitab dikumpulin, diperes jadi 70 halaman. 100 kitab. Kalau satu kitabnya 1000 halaman, 100 kitab udah berapa? Diperes jadi 70 halaman. Gimana enggak katsirul makna? Maka pantas di akhir kitab itu Imam Taqiyuddin Subki menantang. Beliau berkata, ini kitab bihaitsu inna jazimun. Saya musannifnya sangat yakin bi anna ikhtisara hadzal kitab muta'azzir. Untuk meringkas kitab ini sulit. Warrauma minhu muta'assir. Dan untuk dilempar kesalahan di dalamnya itu sangat sulit juga karena saking ringkasnya.
Kalau diringkas lagi udah nggak bisa dah. Karena ini ringkasan dari 100 kitab lebih jadi 70 halaman. Siapa berani ngeringkas lagi? Saya jazim, saya yakin nggak ada lagi. Sampai ditantang begitu di akhir kitabnya Imam Taqiyuddin Subki. Datang setelah itu seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau meringkas apa yang telah diyakinin. Ini kitab nggak bisa diringkas. Coba lihat. Al-ilmu minhatun minallah. Ilmu itu pemberian dari Allah. Yu'tihi man yasha. Kalau Allah pengen buat orang itu bisa, ya bisa aja. Dikatakan saya yakin udah nggak ada yang bisa lagi nih. Datang orang bisa tuh. Diringkas itu Jam'ul Jawami dengan satu kitab yang beliau tulis, yaitu disebut dengan kitab Lubbul Usul. Lubbul Usul. Lub apa lub? Jantungnya. Usul di usul fikih. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari bisa. Mana Taqiyuddin Subki? Jadi bukannya main serang-serangan, enggak, tapi menunjukkan bagaimana pergulatan keilmuan kita luar biasa. Saya ngomong gini pengen nangis nih. Karena memang luar biasa ulama kita dulu begitu. Kita tinggal ngaji doang, suruh beli kitabnya ngaji. Enggak disuruh ngeringkas kayak gitu. Gimana kita ngeringkas ilmunya? Belum. Lubbul Usul dibuat. Enggak sampai situ, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mensyarahi lagi kitab yang ditulis. Namanya Ghayatul Usul fi Syarhi Lubbil Usul. Saya ngaji ini sama Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Kitabnya beliau yang kasih langsung. Makanya di sini kitab-kitab gratis kita ngikutin cara beliau. Beliau kalau ngaji ngasih semua muridnya kitab gratis. Siapa yang belum dikasih semuanya. Besok masuk lagi, ada santri lagi masuk, siapa yang belum dihitung dikasih lagi. Karena kenapa? Karena beliau tahu ya, suruh beli udah susah, ya suruh beli, suruh datang aja susah gitu. Ini udah datang syukur, makanya kita kasih kitab. Ghayatul Usul fi Syarhi Lubbil Usul, meringkas sesuatu yang dikatakan sulit untuk diringkas. Syekhul Islam wa Muftil Anam Zakaria Al-Ansari. Tidaklah kita punya sanad kecuali ngelewatin beliau. Itu disebut Al-Mu'ammar. Ulama yang ilmunya banyak, umurnya banyak juga. Jadi dia ngerasain punya murid, muridnya dia punya murid, muridnya dia punya murid lagi, dia masih ngeliat. Saking banyak umurnya dan keberkahannya luar biasa. Datang lagi seorang bernama Al-Imam As-Suyuti. Dikatakan oleh Taqiyuddin Subki nggak bisa ngeringkas lagi. Dibuat nazomannya. Namanya Kaukabus Satya. Menazomkan Jam'ul Jawami 1000 bait lebih. Imam Suyuti itu membuat nazoman Jam'ul Jawami 1000 bait lebih. Beliau tidak hanya membuat nazoman, disyarahi oleh beliau juga. Di akhir nazoman itu, di akhir 1000 bait itu beliau bilang sama seperti Taqiyuddin Subki bahwa kitab ini inna jazimun bihaitsu ikhtisar hadzal kitab muta'adzir wa muta'assir. Jadi ngikutin. Nah, itu membuat pecutan kepada kita. Ulama, Masya Allah. Kalau cerita begini nggak ada habisnya. Itu mukhtasar. Qalilul lafzi katsirul makna. Itu baru beberapa ilmu. Belum ilmu-ilmu yang lain. Sangatlah luas maknanya ilmu. La tatanaha. Itu baru sedikit Allah kasih. Wa ma utitu minal ilmi illa qul, baru dikit. Nah, itu satu kitab aja lama banget hataminnya. Itu ulama luar biasa. Ya, makanya kita sebagai generasi mutaakhirin, jikalau kita nggak bisa nerusin kayak mereka, buat matan, buat syarah, buat hasyiah, buat takrirat, buat nazoman nggak bisa, kita ngajiin. Udah itu aja udah. Ya, syukur-syukur ada yang bisa nerusin perjuangan mereka. Ya, kalau kita nggak bisa buat, baca juga ogah, ya hilang kitab ini, siapa yang membaca? Ini kitab-kitab kuning begini kan nungguin kita yang baca. Ya, bukan orang mana-mana, kita disuruh baca. Ya, kalau kita udah lepas nih kitab kuning, wassalam udah. Ya, keilmuan di sini. Kita mau langsung lihat Rasulullah kagak ketemu. Lihat sahabat gak pernah ketemu. Ya, satu-satunya estafet. Ini mereka semua penghubung sirat. Ya, untuk kita ibadah, untuk kita muamalah bainallahu bainan nas, ulama. Ya, punya orang kalau langsung Quran sunnah aja, ya, itu melakukan pengkhianatan yang luar biasa kepada ulama terdahulu. Mereka capek, begadang, kagak makan, nyari ilmu ke luar negeri, ya, langsung diputus begitu aja. Itu khianat, Masya Allah, luar biasa. Kayaknya semangat istiqomah untuk ngaji, ya minimal itu. Ya, kalau kita nggak bisa meneruskan perjuangan mereka, ya kita baca kitab-kitab mereka, kita ngaji. Tidak lain dan tidak bukan
kita memberikan penghormatan untuk mereka ya, selain kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu lil awami, perkataan nazim lil awam muta'alliqun biqaulihi sahlatun muyassarah, berkaitan dengan perkataan nazim sahlatun muyassar. Fal wau, maka waunya wa lil awam itu dakhilatun ay madkhulah, dimasukkan ala qaulihi kepada perkataan nazim sahlatun muyassar. Ai wa hadhihi aqidatun mukhtasarah wa sahlatun wa muyassaratun lil awam. Ini takdirnya. Jadi harusnya wa hadhihi aqidatun mukhtasarah lil awami wa sahlatun muyassarah, harusnya begitu. Ya, cuman dikedepankan wawunya. Dan akidah ini ringkas dan juga mudah dan juga tidak sulit diperuntukkan untuk orang-orang awam. Fal awamu, maka lafaz awam jam'u amatin, jamak dari mufrad ammah. Ammah, ammatani, al awam pakai tak, bitasydidil mimi, dengan mentasydidkan mim, fihima, di dalam keduanya. Awam ada tasydidnya, ammah ada tasydidnya. Mithlu dabbah wa dawab, seperti lafaz dabbah dan dawab ada tasydidnya. Wan nisbatu ilal ammah, dan nisbahnya kepada lafaz ammah amiyun, itu yaknya ya nisbah orang awam. Kalau sifatnya awamnya ammatun. Wal ha'u, dan haknya fil ammah pada lafaz ammah litakid, untuk menguatkan. Kama qala al-Fayyumi, sebagaimana berkata Asy-Syaikh al-Fayyumi fil Misbah, dalam kitabnya Al-Misbah. Wal muradu, dan yang dimaksud bil awam dengan lafaz al-awam huna di sini al-mubtadi'un al-akhiduna fi awal ilm, yaitu al-mubtadi'un, orang-orang pemula yang mengambil ilmu-ilmu permulaan, orang yang baru belajar, masih awam, sebagaimana yang masyhur penggunaan kalimat itu, yaitu orang yang baru mulai belajar, dalam istilahnya mubtadi. Itu kitab-kitabnya kitab-kitab Aqidatul Awam, Sifat 20 yang gampang-gampang. Nanti naik lagi mutawassit, itu pertengahan tuh udah ada bekalnya. Ntar kitab-kitabnya bisa Aqidah Sanusiyah, Khoridah Bahiyah, Jauharatut Tauhid. Naik lagi namanya muntahi. Jadi mubtadi, mutawassit, muntahi. Jadi ada jenjang-jenjangnya, nggak sembarangan ngaji. Harus tahu jenjang ini kitabnya apa aja, jenjang ini kitabnya apa aja. Jadi terarah ngajinya, nggak asal comot kitab sini, kitab sono. Itu berantakan nanti maklumatnya. Wa ma'na qawlihi, dan arti perkataan nazim sahlatun aylinatul ibarah, ibarah yang lembut, yang jelas, enggak susah dibacanya. Fayaqrubu tahsilu ma'aniha, sehingga dekat mengambil makna-maknanya. Wa ma'na qawlihi, dan makna perkataan nazim muyassarah ay qalilatul lafaz, lafaz yang sedikit. Fala yus'imu nutquha, sehingga tidak bosan mengucapkannya. Wala ya'suru hifzuha an zahril qalb, dan tidak sulit menghafalnya dari luar kepala. Gampang kita dengar setiap hari juga insyaallah hafal.